Suatu hari, di salah sebuah perkampungan, hiduplah seorang pengrajin tanah liat. Pak tua itu setiap hari selalu menaiki perbukitan untuk mencari bahan terbaik untuk dijadikan kerajinan yang dia bentuk dengan penuh kesungguhan dan proses yang teramat panjang. Hingga tibalah Pak tua di sebuah tempat di mana terdapat bongkahan tanah liat yang bergunduk. Di sisi lain, tiap bongkahan tanah itu berbicara satu sama lain. Dari pembicaraan tanah liat, ada yang merasakan pesimis dan takut. Jikalau dibawa Pak tua ke tempatnya, dia akan ditempa untuk menjadi sebuah kerajinan. Setelah Pak tua sampai di sekitar sekumpulan tanah liat, Pak tua mulai berkata kepada sekumpulan tanah liat tersebut, "Siapa yang mau ikut aku?" ujarnya. Dan semua tanah liat pun memilih untuk menolak ajakan Pak tua. Namun, Pak tua tidak putus asa. Dia tetap mencoba memilih tanah liat yang dianggap berkualitas untuk dibentuk menjadi kerajinan. Dan mulailah Pak tua mengambil segunduk tanah liat dengan cangkulnya. Setelah dicangkul, Pak tua pun membawanya sambil berkata, "Mari ikut denganku, agar kamu menemukan nilaimu." Dalam perjalanan pulang ke rumah Pak tua, tanah liat yang dibawa Pak tua itu terus melakukan protes dan menghardik. Kenapa dia yang dibawa? Padahal dia masih ingin bersama teman-temannya yang lain. Dan Pak tua itu tidak pernah merespon celoteh tanah liat dan hanya sesekali melepaskan senyuman kepada tanah liat tersebut. Sesampainya di tempat Pak tua, mulailah Pak tua melakukan langkah awal kepada tanah liat. Awalnya direndam selama beberapa waktu. Dalam proses perendaman, tanah liat itu terus meronta-ronta. "Keluarkan aku, kembalikan aku bersama teman-temanku yang lain." Pak tua tidak menghiraukan dan tetap melakukan proses perendaman sampai dianggap cukup. Setelahnya, tanah liat itu diletakkan di sebuah tempat untuk ditekan agar membentuk bulat dan pipih, lalu diputar dengan kencang. Seperti sebelumnya, tanah liat terus menggerutu. "Jangan putas aku, bawa aku kembali ke teman-temanku." Pak tua tetap tidak beralih. Dia masih harus melakukan proses setelahnya. Baru selesai melakukan pembentukan tanah liat pun masuk ke tempat pembakaran beberapa saat. Dan sama tanah liat pun meronta-ronta. "Panas Pak tua, antarkan aku kepada teman-temanku." Seperti proses yang lain, Pak tua tetap tidak menggubris sang tanah liat dengan protesnya. Baru setelah melakukan proses pembakaran, tanah liat pun mendapat semprotan yang membuat sedih tanah liat. "Sedih Pak tua, sudah cukup." Suara tanah liat pun tetap tidak diindahkan Pak tua. Hingga akhirnya Pak tua menjemur tanah liat di bawah terik matahari. Dan serupa protes yang lain, untuk kesekian kalinya, tanah liat mengajukan protesnya. "Mau kamu apakan aku ini? Tolong hentikan." Dengan penuh kesabaran, Pak tua tetap tersenyum, meladeni protesnya. Setelah semua dianggap selesai, Pak tua membawa tanah liat yang selalu protes tadi ke gelari kerajinannya. Sepanjang jalan, tanah liat terus bertanya saat melihat banyak benda-benda cantik yang memiliki bentuk dan warna yang indah. "Pak tua, siapakah mereka? Sungguh indah sekali mereka." Pak tua hanya tersenyum, dan sesampainya di sebuah sudut, tepat di hadapan cermin, Pak tua meletakkan tanah liat itu. Dengan kaget, tanah liat itu kembali berujar, "Pak tua, siapakah di depan cermin itu? Sungguh indah sekali." Pak tua akhirnya membuka suaranya. "Di hadapan cermin itu adalah kamu yang telah berjuang melakukan banyak proses. Ingatlah, terkadang hidup harus melakukan rangkaian sakit dan penderitaan. Namun, jika kamu sadar, proses itu yang membuat kamu memiliki nilai yang tinggi dan dianggap berarti oleh banyak orang." Mudah-mudahan cerita ini memotivasi kita untuk tetap menjalankan proses tanpa banyak protes.